Oke, kita tadi mencari titik potong dengan dengan cara mengsubstitusikan Y di parabola dengan Y garis ya. Terus eh, selesaikan ketemu X-nya 3, X-nya min 2. Ketemu X-nya, cari Y-nya. Y-nya dengan mensubstitusikan bebas ya. Boleh ke garis, boleh ke parabola. Nah, ketemu pasangan X, Y yang merupakan titik potongnya ya. 3,8. 3,8 dan negatif 2,3 ya. Nah, ini garisnya nih. Nah, ini garisnya. Karena garisnya kan melalui titik potong ya, jelas ya. Nah, ini garis Y sama dengan X plus 5. Nah, kemudian parabolanya gimana? Ya, tinggal kita menggambar X kuadrat, geserkan ke bawah. Jauh satu satuan. Nanti eh, coba aja nih kalau X-nya 1 berarti kan 0 ya titiknya ini. X-nya min 1, 0. X-nya 2, 4, 3 ya. Nah, kalau X-nya min 3, simetris terhadap sumbu sumbu Y. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, kenapa kita belajar terkait dengan grafik dari persamaan? Ya, karena nanti kita bicara luas daerah ya. Luas daerah. Barangkali eh, bisa jadi nanti kita akan ditanyakan nih luas daerahnya berapa. Luas daerah yang dibatasi oleh parabola dan garis luasnya berapa. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut di integral ya. Oke, tadi yang nomor 21. Kemudian yang nomor 22. Yang nomor 22, D ini syaratnya apa, D? Yang D syaratnya apa? Syaratnya X kuadrat min 9 yang di dalam akar tidak boleh negatif. Oh, berarti harus lebih besar sama dengan 0. Tetapi karena X kuadrat min 9 mengakibatkan penyebutnya 0 ya. Kalau X kuadrat min 9 sama dengan 0, berarti kan kita akan dapatkan pembagian oleh 0. Maka syarat sama dengan nolnya kita hilangkan nih. Nggak boleh sama dengan 0 ya. Kalau yang E syaratnya apa? Ada akar. Oh, berarti yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0 dan yang penyebut tidak ada pembagian oleh 0 ya. Berarti dan X min 7 tidak sama dengan 0. Itu yang nomor D dan E ya syaratnya. Oke, ternyata zoomnya cuma 40 menit ya. Jadi mungkin nanti kita perlu bergabung lagi satu kali lagi. Nah, mungkin selanjutnya kita coba pakai MS Team aja. Hmm. Baik, tadi ya, yang D kita punya syaratnya adalah X kuadrat dikurangi 9 lebih besar dari 0. Oke, saya ulang-ulang lagi ya. Jangan sampai kalian mengerjakan ini dengan cara X kuadrat lebih besar dari 9, kemudian kalian akar. Nah, ini salah ya. Salah. Kenapa salah?
Karena kalau kita masukkan X-nya eh, negatif 5, negatif 5, negatif 5 kuadrat kan 25, 25 kurangi 9 kan lebih besar dari nol ya. Jadi proses yang tadi itu kurang tepat karena masih ada X yang lain yang memenuhi ya. Nah, terus bagaimana? Coba faktorkan. Faktornya apa? X dikurangi 3, X tambah 3. Oh, berarti kita dapatkan pembuat nolnya X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Nah, kita buat garis bilangan negatif 3, 3. Titik batasnya tidak ikut ya, karena tanda kerjasamanya lebih besar. Tidak menggunakan sama dengan ya. Nah, kemudian kalian uji titik. Misalkan saya masukkan X sama dengan nol. Kita mau melihat tanda dari, nah bebas ya. Kamu boleh memasukkan yang berdasarkan yang atas atau yang bawah sama aja. Tapi nanti eh, melihat tanda berdasarkannya berdasarkan yang kalian substitusikan. Saya misalkan mau ambil tanda X kuadrat min 9. Nah ini garis bilangan X ya. Garis bilangan X. Kalau X-nya nol, oh berarti kita dapatkan nol kuadrat kurangi 9 itu negatif. Negatif. Oh di antara. Nah, ingat ya, titik uji tidak perlu digambar di garis bilangan. Titik uji tidak perlu digambar di garis bilangan. Nanti akan membingungkan tuh tandanya. Jadi di garis bilangan ini merupakan titik batas ya. Oke, tengah negatif berarti kanan positif, kiri positif. Yang dicari apa? Tadi kan kita mensubstitusikan di X kuadrat min 9 ya. Maka kita melihat tanda kerjasamanya di X kuadrat min 9. Tandanya lebih dari ya. Oh, berarti dia daerah yang positif yang kita ambil. Nah, daerahnya ini ya, himpunan eh, yang memenuhinya syaratnya. Berarti domain dari F adalah negatif hingga sampai negatif 3 kita gabung dengan 3 sampai hingga ya. Gitu. Oke, kalau yang E, oh berarti kan kita dapatkan nih syaratnya X lebih besar sama dengan nol dan X-nya sama dengan, oh ini tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 7. Dan dia harus memenuhi kedua-duanya ya. Lebih besar sama dengan nol. Nah ini syarat yang pertama nih. Ini yang lebih besar sama dengan nol. Untuk syarat yang kedua, kita pakai warna berbeda eh, 7 ya. 7-nya bolong ke kiri dan ke kanannya 7 masuk ya. 7-nya bolong ya. Nah, daerah mana yang memenuhi kedua syarat? Yaitu yang lebih besar dari nol, tapi 7-nya kita buang ya. 7-nya kita buang. Saya beri warna kuning ini ya.
Ingat, kalau dan berarti nanti kita pilih irisannya yang memenuhi kedua-dua syaratnya ya. Kalau ada tiga berarti nanti tiga syarat. Nah, berarti domain dari F, df-nya dari 0, nolnya ikut ya, sampai 7, 7 yang tidak ikut, kita gabung lagi tuh. Daerah yang 7 ke kanan ya, 7 ke kanan. Jadi 7-nya kita buang ya, karena syaratnya X tidak boleh sama dengan 7. Oke, itu ya. Yang perlu dipahami pada bilangan real bahwa kita tidak mendefinisikan pembagian oleh nol ya, pembagian oleh nol. Kemudian eh, kita juga tidak mendefinisikan akar dari bilangan negatif. Kalau kita bicara bilangan real, kita tidak mendefinisikan akar dari bilangan negatif ya. Oke, selanjutnya mensketsa ini. Ada yang tahu eh, grafik GX-nya ini bentuknya apa? Lingkaran, Mbak. Lingkaran, full satu lingkaran? Tengah lingkaran di Tengah, arah ke positif. tengah. Nah, ya, setengah lingkaran ya. Ingat bahwa kalau kita diminta mensketsa grafik fungsi, berarti kita menggambar samaannya ya. Persamaan apa? Y sama, kalau ini fungsinya G, oh berarti Y sama dengan GX. Yang kita gambar ini, samaan Y sama dengan GX. Oh berarti Y sama dengan akar dari 9 min X kuadrat. Bentuknya akar dari suatu bilangan, itu nilainya akan lebih besar sama dengan nol. Oh berarti Y-nya syaratnya adalah Y lebih besar sama dengan nol ya. Nah, kalau kita kuadratkan, kita dapatkan Y kuadrat sama dengan 9 dikurangi X kuadrat. Oh, kalau kita tambahkan X kuadrat kedua ruas, oh berarti kita dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini adalah lingkaran, pusatnya adalah 0,0 berjari-jari 9. Ya, 9. Oh, 3 ya, akar dari 9. Tapi nanti kita ambil yang Y lebih besar dari 0, berarti yang di atas ya. Jadi kalau kita sketsanya, 3, 3, minus 3. Nah, ini anggap aja setengah lingkaran ya, walaupun gambarnya nggak begitu bagus. Nah, grafiknya ini. Y sama dengan akar dari 9 min X kuadrat. Yang bawah tidak ikut. Kenapa? Karena tadi GX itu kan bentuknya akar dari suatu eh, fungsi ya, 9 min X kuadrat ya. Akar dari suatu bilangan hasilnya selalu lebih besar sama dengan nol. Maka kita pilih yang Y-nya lebih besar sama dengan nol.
Oke, yang D, akar dari X min 4. Nah, ini kan sama aja dengan menggeser Y sama dengan akar X kemana? Ke kanan. Kanan sejauh 4 ya. Kenapa ke kanan? Ingat bahwa kalau kita punya Y sama dengan Fx, kemudian kita mau menggambar Y sama dengan Fx dikurangi K, oh berarti nanti gesernya ke kanan ya. Gesernya ke kanan. Jadi kita cukup menggambar Y sama dengan akar X terus geser ke kanan. Kalian boleh juga ya mencari titik-titik yang dilalui biar lebih presisi. Kita jadi grafik Y sama dengan Fx digeser ke kanan sejauh K ya. Kita menggunakan sifat ini ya. Oke, berarti yang D, Y sama dengan akar X gimana? Terbuka ke kanan tapi cuma yang atas ya. Nah, grafiknya yang ini ya. Y sama dengan akar X kurangi 4. Kalau 5 nilainya 1 ya. Kalau 8 ya, nilainya 2. Boleh juga kalian menggambar titik-titik yang dilalui ya. Jadi buat aja tuh tabel. X, kemudian Y sama dengan akar X min 4 ya. Memilih X-nya bagaimana? Ya pilihlah X yang mudah dihitung. Kalau X-nya 4, oh berarti kan ini akar 0 ya. 0. X-nya 5, oh berarti nanti akar 1. 1. Kemudian akar 8. Eh, X-nya 8, berarti kan akar 4 ya. Nilainya 2. Nah, dia melalui 0,4, eh, 5,1, dan 8,2. Boleh juga ya seperti itu. Sementara boleh. Tapi paling tidak eh, kalian tahu bentuknya. Y sama dengan akar X, dia terbuka ke kanan di grafiknya di atas. Kemudian kita geser sejauh 4 ke kanan. Nah, kemudian operasi fungsi nih. Tentukan dari asal fungsi f bagi g. Ingat bahwa kalau dia penjumlahan, perkalian, dan pengurangan, domainnya apa? Domainnya adalah irisan dari domain kedua fungsinya ya. Tapi kalau pembagian ada satu syarat lagi. Jadi domain dari
F dibagi G itu sama dengan domain F diiriskan dengan domain G. Kita iriskan lagi tuh dengan himpunan X sehingga GX-nya tidak boleh bernilai 0. Itu ya. Nah, berarti di sini kita punya domain F-nya apa nih? Dia kan polinom ya. Domain F-nya itu berarti dia bilangan real. Domain G-nya juga bilangan real ya. Berarti domain F iris G itu adalah bilangan real. Diiriskan lagi dengan bilangan real. Oh, berarti tetap ya. Sama kan? Diiriskan lagi apa? X dengan syarat GX-nya tidak boleh 0. Oh, berarti X-nya nggak boleh 1 ya. Jadi kita dapatkan bilangan real, kita iriskan dengan X dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 1. Berarti satunya dibuang ya. Kalau kita buat garis bilangan, ini garis bilangan real, satunya kita buang. Nah, berarti ke kiri dan ke kanannya 1 ya berarti ya. Nah, ini boleh boleh juga kita tulis dengan eh, ke kirinya 1 digabung dengan ke kanannya 1. Satu ke tahingga dan satu ke minus tahingga ya. Dari minus tahingga sampai 1 ya. Oke, itu. Nah, kemudian kalau kita mau mencari rumus fungsinya, F per G X itu sama dengan Fx dibagi dengan Gx. Oh, berarti ini X kuadrat dikurangi dengan 3X tambah 2 dibagi dengan X min 1 ya. Nah, kita batasi nih. X-nya nggak boleh sama dengan 1. Ini kan bisa kita faktorkan menjadi X dikurangi. Bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Negatif 2 X dikurangi 1 ya. Ingat syaratnya X tidak boleh sama dengan 1. Nah, kita bagi. Ini boleh kita bagi ya. Kenapa? Karena dia bukan 0. Sehingga dia kita dapatkan X min 2 dengan syarat X-nya tidak sama dengan 1. Nah, sketsa grafiknya gimana? Berarti kita menggambar garis ini. Oh, minus 2 ya. Muat lagi. Oke, X-nya 1. Nggak naik. Oke, kalau X-nya 0, Y-nya minus 2 ya. Kalau Y-nya, kan kita menggambar Y sama dengan X min 2 dengan syarat X-nya tidak sama dengan 1 ya.
X-nya 0, Y-nya minus 2, Y-nya 0, X-nya 2. Nah, ini sketsanya nih. Garis, tetapi yang di titik X sama dengan satu itu bolong ya. Ini bolong, tidak dilalui. Nah, jadi hati-hati ketika menentukan domain dari operasi sebuah fungsi, tidak cukup tuh melihat dari rumusnya. Kadang kala yang sering salah adalah kita langsung cari rumusnya. Fx dibagi Gx, kita sederhanakan ketemunya X min 2. Kita tahu kalau fungsi X min 2 ini domainnya adalah bilangan real ya. Kan dia garis bilangan real. Sehingga nanti kalian menjawabnya daerah asalnya bilangan real. Padahal salah ya. Padahal salah. Karena X min 2-nya ini kan didapatkan dari operasi F dibagi Gx. Di mana ada batasannya. Gx-nya nggak boleh 0 batasannya. Oh, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi ada perbedaannya ya. Oke, nomor 25. Kemudian nomor 26. Kalau kita cari rumusnya gimana nih rumus fungsinya? F bundaran G. F bundaran G. X. Sama dengan apa? Sama dengan F Gx. Oh, berarti nanti rumus G-nya kita masukkan ke F. Ini F, Gx-nya kan X kuadrat tambah 1 ya. Oh, berarti akar dari X kuadrat tambah 1 kurangi 1. Sama dengan akar X kuadrat. Akar X kuadrat apa? X. X. Oke, kita simpan dulu jawabnya ya. Kemudian G bundaran F. G bundaran F. Berarti G 5X ya. Di G, X-nya apa itu? Akar dari X dikurangi 1. Kita masukkan ke rumus G. X-nya kita ganti dengan akar X dikurangi 1. Oh, berarti nanti akar X dikurangi 1 dikuadratkan tambah 1. Jadinya apa nih? X dikurangi 1 tambah 1. Oh, berarti X ya. X. Pertanyaan selanjutnya. Domain dari F bundaran G-nya apa nih? Kalau kita dilihat dari rumusnya kan ini X ya. X itu berarti dia eh, terdefinisi di semua bilangan real ya. Kalau fungsinya X ini ya, secara umum ya. Oke, kita simpan dulu nih. Domain dari G bundaran F juga bilangan real. Apakah benar? Seperti ini, kita cek. Tidak boleh satu, Pak. Tidak boleh satu. Oh, kenapa tidak boleh X. satu? Karena ini di dalam akar. Oh, Nggak boleh tidak minus. boleh lebih dari satu. Salah, sorry. Eh, masa tidak boleh lebih dari satu malah? Pak, itu harusnya mutlak Harus X lebih bukan? dari satu. Harus lebih dari satu. Harus lebih dari satu ya. Oh, salah, salah lihat saya, Pak. Saya malah lihat yang GOF tadi. Oke, yang pertama, yang ini
G bundaran F itu dia tidak boleh kurang dari satu ya. Karena nanti hasil dari akarnya kan negatif ya. Nah, ini berarti domainnya itu bukan bilangan real ya. Kalau yang F bundaran G, boleh nggak nih eh, negatif kurang dari satu? F Boleh. bundaran G boleh nggak? Boleh. Oke, kita simpan dulu ya. Nah, rumusnya bener nggak nih? X. Coba ya, kalau kita masukkan X-nya sama dengan -1 misalkan ya. X-nya sama dengan -1. Apakah kalau berdasarkan rumus kan ini berarti F bundaran G, X itu kan X ya. Oh berarti F bundaran G -1 itu sama dengan -1 ya. Nah coba kita proses pelan-pelan. F bundaran G-1 itu kan sama aja dengan F G-1 ya. G-1 berapa itu? F -1 kuadrat tambah 1 F2 ya. F2. Oh, berarti nanti sama dengan akar dari 2 kurangi 1. Sama dengan 1. Beda ya ini. Beda ya. Jadi keliru ya. Harusnya apa? Mutlak. Mutlak X ya. Harusnya dimutlakkan. Hmm. Oke, kita coba bahas pelan-pelan. Jadi, kalau ada operasi fungsi, menentukan domainnya tidak cukup dari rumus fungsinya ya. Tidak cukup dari rumus fungsinya. Kita harus lihat domain fungsi awalnya, kemudian kita harus memenuhi syarat-syarat dari operasinya itu ya. Jadi ini tadi keliru ya. Singkat ya. Kita coba bahas dari awal. Oke, domain dari F. Domain dari F apa? X-nya harus lebih besar dari satu ya. Lebih besar sama dengan satu ya. Kemudian domain dari G, semua bilangan real. Nah, domain dari F bundaran G, domain dari F bundaran G itu berarti kan kita mulainya dari X. X-nya diinputkan ke G dulu kan. Maka kita ada syaratnya tuh. X-nya anggota domain G. Setelah kita dapatkan GX, GX-nya masukkan ke F. GX-nya kita substitusikan ke rumus F. Oh, berarti ada syaratnya lagi tuh. GX-nya harus berada pada domain F. Oke, X anggota domain G. Oh, berarti X-nya anggota bilangan real ya. Dengan syarat apa? Syaratnya GX-nya, X kuadrat min satunya harus lebih besar sama dengan satu. Syarat domain G. GX-nya anggota domain G. Oh, berarti GX-nya harus lebih besar sama dengan satu. Nah, berarti kita dapatkan X-nya anggota bilangan real dengan syarat X-nya, X kuadratnya lebih besar sama dengan nol ya. Dua ruas kita kurangi satu. Nah, ini kan selalu benar ya. Selalu benar untuk X bilangan real. Sebentar, Pak. Itu menjadi dua, Pak.
X kuadrat min 1. Ah, ini maaf. Oh ya, 2 ya. Akar X min 1 ini syaratnya apa? X-nya harus lebih besar dari 1 ya. Oh, ini plus. Maaf nih. X kuadrat plus 1. Bukan minus ya. Fungsi GX-nya plus. Fungsi GX-nya plus ya. Di salah nulis. Benar-benar ya. Dapatnya kan kedua ruas kita kurangi 1 ya. Kedua ruas kita kurangi 1. Jadinya 0. Nah, berarti kita selalu benar. Kita dapatkan X kuadrat lebih besar sama dengan 0 nih. Selalu benar ya untuk X bilangan real. Nah, berarti tidak lain domainnya yaitu semua bilangan real. Nah, F F bundaran G-nya seperti tadi ya, benar ya, mutlak ya, ada mutlaknya ya, yaitu F GX. GX-nya kita masukkan, X-nya kemasukan dulu ke G, di X kuadrat plus 1. Sehingga kita dapatkan ini akar dari X kuadrat plus 1 kurangi 1, yaitu akar dari X kuadrat. Ingat, kalau ketemu bentuk akar X kuadrat itu bukan jadi X ya, tapi mutlak X. Nah, hasil dari akar dari suatu bilangan pasti positif. Maka dimutlak ya. Ini negatif dikuadratkan jadi positif, itu di akar jadi positif. Jadi sama dengan mutlak ya. Sketsanya bagaimana? Sketsanya, ya kita gambar aja itu mutlak. Sebenarnya kan garis Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X. Tetapi yang negatif ini, yang di bawah sumbu X, kita cerminkan terhadap sumbu X. Yang negatif kita kalikan minus, jadi positif. Nah, ini Y sama dengan mutlak X. Aduh, tinggal 3 menit lagi. Putus nih. Nanti nyambung, silakan bergabung lagi ya. Silakan bergabung lagi ya. Nah, kemudian kalau yang G bundaran F, berarti domain dari G bundaran F itu syaratnya X-nya harus di domain F. X-nya harus di domain F dulu ya. Di X-nya dimasukkan ke F dulu. Berarti harus ada syaratnya ini dulu. Kemudian Pak fx-nya harus berada di domain G. X-nya anggota domain F. Berarti X-nya harus lebih besar sama dengan 1 ya. Dengan syarat fx-nya Pak. Fx-nya akar X min 1 anggota bilangan real. Pasti ya. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 1, pasti akarnya, akar dari ini kan ada ya. Oh, berarti ini sama aja dengan domain F ya. Ini X bilangan real dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan 1. Ya, jadi 1 sampai tak hingga ya. Kemudian G bundaran F-nya kita dapatkan G akar X min 1. Oh, berarti akar X min 1 dikuadratkan ditambah 1. Hasilnya X ya. Sketsanya gimana? Sketsanya kita gambar tuh garis X sama dengan Y.
Yang putus-putus ini X sama Y sama dengan X ya. Tetapi karena domainnya itu satu ke kanan, kita hanya mengambil yang di sebelah kanannya satu. Yang saya garis ini ya. Y sama dengan X dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan satu. Oke, begitu ya. Jadi kita tidak cukup tuh melihat rumus dari operasi suatu fungsi kalau menentukan domain ya. Kalau yang nomor 26 tadi kan, 25 tadi kan, kalau berdasarkan rumus kita dapatkan X min 2. X min 2 dia terdefinisi untuk semua bilangan real. Tapi hati-hati dia didapatkan dari F bagi G. F bagi G. Jadi ada syarat Gx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Begitu juga dengan komposisi. Yang G bundaran F ini. G bundaran F kan rumus akhirnya adalah X. Secara kalau secara umum fungsi f(x) sama dengan x, dia domainnya adalah bilangan real. Tapi ini kan sebenarnya didapatkan dari operasi dua fungsi ya, yaitu komposisi. Maka kita perlu cek eh, syarat x agar dia memenuhi operasinya. Kalau G bundaran F, oh berarti X-nya di F dulu tuh. X-nya dimasukkan ke F dulu, oh berarti X domain F. Kemudian hasil. Oke, eh, lanjut ke nomor 28 ya. Yang E, perintahnya adalah sketsa grafik fungsi berikut dan tentukan juga daerah asal dan daerah hasil. Yang E, Gx sama dengan Fx tambah 3 dikurangi 1. X-nya ditambah 3. Berarti digeser kemana nih? Digeser ke Ini. kiri. Kiri. 3 ya. Kemudian F-nya, X-nya kita kurangi 1 nih. Berarti digeser ke, Bawah. ya, digeser ke kiri 3, ke bawah 1. Kiri 3, bawah 1. Yang 0, -1 ini digeser ke kiri 3, ke bawah 1 jadinya berapa tuh? Minus ini 1, 2, 3 turun 1. Sini ya, minus 3, minus 2 ya. Ya. Kemudian titik 1,0. 1, 2, 3 turun. Sini yang 2, kemudian yang ini, yang paling atas ini 1, 2, 3 turun 1. Sini ya. Nah, kita sketsa. Pak, Salah. yang di titik yang X sama dengan 2-nya itu titiknya nggak turun satu lagi, Pak. Di ini, ini Iya. di
Berapa nih? Satu, dua, tiga, turun satu ya. Iya. Minus dua. Ya, ini cuma gambarnya sebenarnya. Oh, kalau velocity Oh, kecepatan, iya. kemajuan. Hanya gambarnya Saya nggak salah kurang gitu. presisi ya. Kemarin ya, Pak Toto. Ayo kemarin. Gambarnya kurang kurang jarak jarak satuannya sumbu sumbu X dan sumbu Y-nya kurang sama ya. Nanti bisa digambar lebih jelas pakai penggaris ya. Benar ya, titiknya kan di min 1, min 2. Oke, kalau ditanya domain. Kalau ditanya domain berarti kita melihat sumbu X-nya nih. Sumbu X-nya yang mempunyai pasangan mana? Min, min 3 sampai 0 ya. Sketsanya ini berarti domain dari G itu negatif 3,0. Range dari G, lihat sumbu Y-nya. Paling bawah berapa? Minus 2 ya. Paling atas 1. Minus 2,1. Domain X-nya. Sumbu X. Kalian lihat. Sumbu X-nya. Paling kiri berapa? Minus 3. Paling kanan 1 ya. Range Y-nya. Paling bawah minus 2. Paling atas 1. Oke, kemudian yang F. Nah, selanjutnya yang F nih. F. Gx sama dengan min Fx. Berarti ini di yang Fx-nya. Misalkan nih, Fx-nya di atas. Ini Fx. Dikalikan minus. Oh, berarti kan jadi di bawah ya. Berarti dicerminkan terhadap sumbu apa? Sumbu X ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Saya gambar di sini aja ya. Warnanya merah. Ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Oke. Nah, ini minus 2 ya. Nah, yang merah ini adalah Y sama dengan GX ya. Oh, berarti domain G-nya apa? Domain G-nya apa? Domain G-nya 0 sampai 3 ya. Paling kiri 0, paling kanan 3. Range paling bawah negatif 2, paling atas 1 ya. Jadi cerminkan ya terhadap sumbu X. Nah, kalau yang G bagaimana? Yang G, kalau kita punya Fx-nya positif, ini positif. Berarti kalau kita mutlakkan, dia nilainya tetap kan? Positif dimutlakan kan nilainya tetap. Ini nilainya akan sama dengan yang ini.
Nah, ini positif. Sedangkan kalau fx-nya negatif, jadi dia di bawah sumbu x. Contohnya ini nih, fx ya. Fx-nya negatif, maka mutlaknya apa? Kita positifkan. Di jaraknya ini sama ya. Nah, ini kita dapatkan ini mutlak fx ya. Jadi positif. Kan mutlak, prinsipnya kan itu ya. Jarak, menunjukkan jarak titik awal ke sumbu, ke nol ya, ke nol. Ke nol. Nah, berarti yang ini kalian bisa melakukan dengan cara yang negatif, yang di bawah sumbu X kita cerminkan ke atas, cerminkan terhadap sumbu X. Jadi yang ini negatif kita cerminkan. Tapi yang positif tetap ya. Ini tetap berarti ya. Kemudian yang di bawah sumbu X kita cerminkan. Nol tetap ya nol. Sedia. Naik. Nah, yang merah ini adalah Y sama dengan GX. Ini soal jawaban yang G ya. Nah, berarti domainnya apa domainnya? Domainnya paling kiri 0, paling kanan 3 ya. Range-nya paling bawah 0, paling atas 2. Ada ini kan, jadi akhirnya nggak tahu tuh siapa aja yang nyampur-nyampurin. Jadi udah banyak orang gitu lah yang Oke, itu terkait dengan fungsi ya. Kemudian, eh, trigonometri. Dikata segitiga siku-siku, silakan disketsa dulu kalau soal geometri. Kita punya segitiga siku-siku. Siku-sikunya di B ya, A, B, C. A, B, C. Titik tengahnya ini sebagai titik sudutnya ya. Siku-sikunya di B. Jika panjang AB 4 dan panjang AC 5, kemudian eh, BC-nya kan bisa kita cari ya, akar dari 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat. 3 ya. Yang ditanyakan sin A. Berarti kita pakai sudutnya sudut A ini ya. Sin depannya 3, miringnya 5. Oh, berarti ini 3 per 5. Cos A sampingnya 4, miringnya 5 ya. C, kayak sudut C. Tan C. Tan apa tan? Depan. Depannya C itu 4, sampingnya 3 ya. Berarti 4 per 3. Sekan. Sekan itu seper cos. Jadi kebalikannya cos C. Kalau cos C itu 3 per 5, oh berarti ini 5 per 3 ya. Kosekan. Kosekan A. Kosekan itu seper cos. Nah, seper sin. Kosekan itu seper sin ya. Berarti kalau sin A tadi kan 3 per 5. Kosekannya berarti 5 per 3. Kot. Kot itu kebalikannya tan. Kot C, oh berarti eh, seper tan C ya. Jadi sama aja dengan, dibalik aja nih, 3 per 4 ya. Silakan ini harusnya sudah familiar ya. Pak, Ada yang keliru? boleh tanya yang nomor 26 nggak ya, Pak? Nomor 26. yang ini tadi ya.
Gimana? Nah, iya, yang DFOG itu bukannya DF irisan DG, Pak. Bukannya berarti jadi satu sampai tak hingga. Bukan irisan ya. Komposisi itu domainnya bukan diiriskan. Jadi kan kita kan mikirnya kita punya ini X nih. Kemudian ini G ya, GX. Kemudian ini fx ya. Jadi kan kita punya X dimasukkan ke G, ini G ya. Kemudian GX-nya ini kita masukkan ke F. Nah, fungsi yang langsung memetakan dari X ke hasil ini itu adalah fungsi F bundaran G. F bundaran G ya. Jadi syaratnya apa? Syaratnya itu bukan irisan ya, tapi harus X-nya ini berada pada domain G agar GX-nya ada. Kemudian ada syarat lagi tuh, GX-nya GX-nya ini harus di domain F gitu. Oke, Ini Pak. kamu Makasih. mencari X sehingga nanti dia berada pada domain G, kemudian GX-nya berada pada domain F. Gitu ya, bukan bukan irisannya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Jadi yang irisan itu cuma penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan itu yang irisan. Tapi kalau pembagian kan ditambah syarat tidak ada pembagian oleh nol ya. Oke, ada lagi sebelum kita lanjutkan. Masih ada 10 15 menit. Tidak ada ya. Yang tiga dua mungkin dicoba dulu saja sendiri ya. Kan sama ya. Cuma bedanya kan yang soalnya. Yang gambaran ini kan 13 ya. Nah, ini mungkin akar dalam bentuk akar. Ada bentuk akarnya. Silahkan dicoba aja yang nomor 32. Ini coba sendiri. Kan sudah sama seperti contoh yang kemarin ya. Nah, eh ini mungkin sifat identitas ya. Oke, kira-kira gimana nih? Kita coba yang D. Kalian masih ingat rumus dari sin alfa tambah beta? Jadinya apa? Alfa cos beta Sin tambah alfa, sin beta cos alfa. ya, cos beta tambah cos alfa sin Beta. beta. Nah, berarti kita punya nih sin A plus H dikurangi dengan sin A dibagi H itu sama dengan sin A, cuma satu suku, kurungnya boleh dihapus ya. Sin A cos H ditambah dengan cos A sin H dikurangi dengan sin A. Kita bagi H ya. Oke, di sini ada sin A, ada sin A ya. Oke, sifat yang kita punya pada bilangan menukar-nukar urutan itu kalau dia bentuknya penjumlahannya di A plus B plus C itu boleh kita eh, komutatif kan ditukar nih.
A plus B itu sama aja dengan B plus A ya. Tukar. Tapi kalau pengurangan A kurangi B tidak berlaku menjadi B dikurangi A. Tidak ya, ini salah ya. Tapi A dikurangi B itu bisa kita ubah ke bentuk penjumlahan. Ini. Nah, berarti kalau dia penjumlahan boleh kita komutatifkan, tukar. Itu ya. Kalau kita tulis jadi min B plus A. Jadi ini urutannya bisa kita rubah menjadi sin A cos H dikurangi dengan sin A ditambah dengan cos A sin H dibagi dengan H ya. Ada sin A, ada sin A. Kita mau distributifkan. Jadi sin A yang depan sisanya cos H dikurangi belakangnya satu ya berarti. Ditambah dengan cos A sin H. Nah, lihat bahwa kalau kita punya A plus B dibagi C, oh berarti sama aja dengan A bagi C tambah B bagi C ya. Prinsip pecahan ya. Ini dibagi H ditambah dibagi H ya. Sehingga kita dapatkan bentuknya itu. Sin A cos H dikurangi 1 dibagi H ditambah dengan cos A yang ini sin H per H. Nanti bisa dicoba yang lain ya. A, B, C. Hmm. Nah ini pakai digeser-geser ya. Yang A, Y sama dengan 2 sin X. Kita manfaatkan Y sama dengan sin X ya. Jadi kalau kita punya fx, Y sama dengan fx, maka kita akan dapatkan grafik Y sama dengan 2 kali K bilangan ya. K-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi kalau grafik Y sama dengan K kali fx, K-nya lebih besar dari 1 ya. Bisa didapatkan dengan meregangkan kelipatan K ya. Sejauh secara vertikal. Jadi seakan-akan kita tarik ke atas dan ke bawah ya. Kemudian kalau dia yang kita kalikan adalah X-nya, malah dimampatkan. Didapatkan dengan meregangkan eh, Y sama dengan fx ya. Dengan kelipatan K. Jadi kalau yang dikalikan X didapatkan dengan meregangkan, memampatkan.
kelipatan K secara horizon. Jadi ini malah dimampatkan gitu ya. Jadi yang A itu kan Y sama dengan 2 sin X. Oh, berarti diregangkan secara vertikal ya. Jadi kita punya sin X, ini sketsa sin X. Y sama dengan sin X. Kalau 2 kali, oh berarti dia tingginya menjadi 2 kalinya nih. Nah, Y sama dengan 2 sin X. Kalau yang B, Y sama dengan cos 2X. Jadi kita mampatkan ya. Yang mula-mula grafik cos. Nah, ini Y sama dengan cos X. Menjadi pi per 2. Ini pi 3 per 2 pi. Sampai sini 2 pi ya. Ini kita manfaatkan tuh sejauh 2. Nah, ini dimanfaatkan ya. Oke. Nah, Y sama dengan cos 2X. Jadi agak dimanfaatkan. Jadi periodenya menjadi pi ya. Periodenya jadi pi. Yang mula-mula periodenya 2 pi jadi pi. Nah, kalau yang ini berarti nanti kalau dibagi berarti dia diregangkan secara vertikal ya. Diregangkan secara vertikal kemudian digeser ke bawah sejauh 1. Kalau ini X dikurangi pi dulu, berarti digeser ke kanan sejauh pi, kemudian dibagi 4. Oh, berarti ditarik ya. Diregangkan secara vertikal 4 kalinya. Oke, terakhir. Oh, tinggal 10 menit pas. Terakhir. Menunjukkan fungsi ganjil fungsi genap. Kita punya fx sama dengan 2x dibagi x pangkat 4 kurangi 1. F min x sama dengan apa? 2 kali min x dibagi dengan negatif x pangkat 4 kurangi 1. Ini jadinya negatif 2x dibagi dengan x pangkat 4 kurangi 1. Oh, sama aja dengan negatif 2x dibagi dengan x pangkat 4 kurangi 1. Negatif fx.
Oh, berarti F fungsi apa kalau seperti itu? F fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil. Nah, kalau yang E, fx sama dengan x kuadrat min x plus 1. Kita cek nih, f min x sama dengan min x dikuadratkan dikurangi dengan negatif x tambah 1. Oh, berarti x kuadrat tambah x tambah 1. Dugaan kita beda ya. Nah, coba aja nih. Kalian bandingkan aja nih. Yang gampang aja tuh misalkan F1. F1-nya kan 1 kuadrat kurangi 1 tambah 1 ya. 1 ya. Sedangkan eh, kalau kita hitung F min 1, min 1 kuadrat dikurangi dengan min 1 tambah 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 1. 3. Nah, dari sini nih kita bisa kesimpulan F min 1 tidak sama dengan F1. F min 1 juga tidak sama dengan minus F1. Maka F-nya bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap ya. Nah, oke begitu. Kita selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih ada 7 menit di Zoom-nya. Tapi kalau Eh, di... izin bertanya, Pak. Ya, ya, silakan. Eh, untuk video recordannya bisa diakses di mana ya, Pak? Nanti saya coba gabungkan dulu ya. Ini Oh, saya save di laptop saya. Semoga aja bisa ke download semua ya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, karena sudah selesai ya, 9.40. Barangkali juga pada mau bersiap-siap kuliah yang lain. Kita cukupkan saja ya. Terima kasih atas kehadirannya. Presesinya seperti biasa berdasarkan yang hadir di Zoom ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Bapak.